Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengenalan diri dalam bahasa Perancis. Nah, cara memperkenalkan diri merupakan hal utama yang harus kalian pahami sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bahasa Perancis dalam lingkup pariwisata. Penggunaan bahasa Perancis dibedakan menjadi dua situasi. Yang pertama adalah situasi informal dan yang kedua adalah situasi formal. Nah, situasi informal atau biasa dikenal dengan keakraban digunakan dalam berbicara kepada lawan bicara yang lebih muda atau lawan bicara anak-anak. Sedangkan untuk situasi formal digunakan untuk bahasa resmi. Digunakan pada lawan bicara yang lebih tua atau yang lebih dihormati. Misalnya dalam situasi rapat, lingkungan kerja, media massa, bahasa pendidikan, dan bahasa dari bawahan ke atasan. Untuk perkenalan diri awal biasanya kita mengucapkan salam. Nah, dalam bahasa Prancis, kata yang digunakan pertama kali adalah salutation atau salam. Nah, dalam situasi informal, catat ya, dalam situasi informal, orang Perancis biasa mengatakan salut. Penulisannya adalah salut, S-A-L-U-T, yang artinya hai. Nah, huruf T-nya ini tidak dibaca ya. Nah, selanjutnya, dalam situasi formal, orang Perancis biasa mengatakan bonjour, yang artinya selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sedangkan bonsoir ada serak-serak di tenggorokan. Bonsoir artinya selamat malam. Biasanya diucapkan setelah pukul 6 atau setelah matahari terbenam. So, let's move to the next explanation. Se présenter, memperkenalkan diri. Nah, dalam situasi informal, orang Perancis biasa mengatakan Je m'appelle Rahma, yang artinya namaku Rahma. Ulangi ya. Je m'appelle Rahma, namaku Rahma. Kalian juga bisa mengatakan Je suis Rahma, yang artinya aku Rahma. Je suis Rahma. Nah, alternatif lain, kalian juga bisa mengatakan moi c'est Rahma. Aku Rahma. Nah, kalian juga bisa mengatakan mon nom est Rahma. Namaku Rahma. Nah, kita coba ulangi ya dari awal. Ya. Je m'appelle Rahma. Je suis Rahma. Moi c'est Rahma. Mon nom est Rahma. Oke, great. Nah, dalam situasi informal cukup menggunakan nama panggilan kalian saja ya. Misalnya kan nama ibu Rahmaniar, nama lengkapnya ya. Tapi nama panggilan ibu Rahma, jadi cukup menggunakan Rahma saja. Nah, Je m'appelle Rahma. Namaku Rahma. Je suis Rahma. Moi c'est Rahma. Mon nom est Rahma. Namaku Rahma. Nah, after that kita menyebutkan alamat di mana kita tinggal. Mentionner l'adresse. Nah, untuk situasi formal dan informal, kalimat yang digunakan itu sama ya. Contohnya, j'habite à Maros. Saya tinggal di Maros. J'habite à Makassar. Saya tinggal di Makassar. J'habite à Selayar. Saya tinggal di Selayar. Kemudian untuk situasi formal menggunakan nama lengkap kalian ya. Contohnya begini, nama lengkap ibu kan Rahmaniar. Jadi
penggunaan kalimatnya seperti ini ya. Je m'appelle Rahmaniar. Je suis Rahmaniar. Nah, dalam situasi resmi orang Prancis biasa menyebutkan nama lengkapnya. Misalnya, je m'appelle Andi Aldian Putra. Je suis Andi Aldian Putra. Oke. Nah, selanjutnya kita menyebutkan kewarganegaraan kita. Mentionner nationalité. Menyebut kewarganegaraan. Nah, dalam bahasa Indonesia, penyebutan kebangsaan seseorang itu biasanya diikuti dengan nama negaranya. Misalnya seperti orang Indonesia, orang Korea, orang Malaysia, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bahasa Prancis dibedakan menjadi dua, yaitu maskulin atau feminin untuk setiap kata bendanya. Nah, ibu ulangi ya. Jadi, orang Perancis itu membedakan orang, bahasanya misalnya ibu kan perempuan, jadi termasuk feminin. Nah, dia membedakan antara maskulin dan feminin. Kata yang diucapkan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini disebut dengan gender. Jadi, orang dalam bahasa Prancis dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini berlaku juga untuk situasi formal dan informal. Nah, jika yang berbicara adalah perempuan, nah, dalam menyebutkan kewarganegaraan, maka contoh kalimatnya seperti ini ya. Je suis Indonesian. Je suis Indonesian. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Coba ulangi ya. Je suis Indonesian. Je suis Indonesian. Saya berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan jika yang berbicara itu laki-laki, maka kalimatnya menjadi Je suis Indonesian. Nah, Je suis Indonesian. Kalian bisa dengar ya perbedaannya. Kata Indonesian pada perempuan dan Indonesian ang pada laki-laki. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalimat penutup. Biasanya kita mengucapkan nice to meet you atau senang berkenalan denganmu. Nah, dalam situasi informal, orang Prancis biasanya mengucapkan enchanté du rencontré. Enchanté du rencontré. Enchanté du rencontré. Yang artinya senang berkenalan denganmu. Nah, itu tadi jika yang berbicara adalah perempuan. Bagaimana jika yang berbicara adalah laki-laki? Maka pengucapannya itu sama seperti apa yang diucapkan oleh perempuan. Enchanté du rencontré. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya terdapat pada tulisannya. Penulisan enchanté pada perempuan terdapat huruf E di belakang kata enchanté. Sedangkan penulisan kata enchanté pada laki-laki tidak ditambahkan huruf E. Jadi, meskipun pengucapannya sama, tapi kalian tetap harus memperhatikan penulisan yang benar juga ya. Next, jika situasinya formal, maka orang Prancis biasanya mengatakan jika yang berbicara adalah perempuan, maka kalimatnya seperti ini ya. Je suis enchanté de vous rencontrer. Je suis enchanté de vous rencontrer. Yang artinya senang berkenalan denganmu. Sedangkan untuk yang berbicara laki-laki, maka kalimatnya seperti ini ya. Je suis enchanté de vous rencontrer. Nah, tidak ada perbedaan dalam segi pengucapan kan? Tapi sama seperti informal tadi, untuk enchanté ada penambahan huruf E. Nah, itu juga berlaku pada kalimat formalnya. Enchanté ada penambahan huruf E pada perempuan, enchanté pada laki-laki tidak ada penambahan huruf E. Nah,
Nah, terakhir Ibu akan menjabarkan lengkap mengenai perkenalan diri dalam bahasa Prancis, baik secara informal maupun formal, baik diucapkan oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, kita mulai ya. Untuk situasi informal, jika yang berbicara adalah perempuan, maka kalimatnya Salut, je m'appelle Rahma, j'habite à Maros, je suis Indonesian, enchanté de vous rencontrer. Sedangkan dalam situasi informal, jika yang berbicara adalah laki-laki, maka kalimatnya menjadi Salut, je m'appelle Aldian, j'habite à Selayar, je suis Indonesian, enchanté de vous rencontrer. Next, kita masuk ke dalam situasi formal. Jika yang berbicara adalah perempuan, maka kalimatnya menjadi Bonjour, je m'appelle Rahmaniar, j'habite à Maros, je suis Indonesian, je suis enchanté de vous rencontrer. Nah, jika situasinya formal dan yang berbicara adalah laki-laki, maka kalimatnya menjadi Bonsoir, je m'appelle Andi Aldian Putra, j'habite à Selayar, je suis Indonesian, je suis enchanté de vous rencontrer.